Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan melaporkan Roky Gerung perihal hinaan yang dilontarkan akademisi dan pakar politik tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan melaporkan Roky Gerung. Mahfud menuturkan Jokowi menganggap pernyataan Roky Gerung yang menyebutnya dengan menggunakan kata bajingan adalah hal yang remeh. Mahfud menjelaskan, jika pasal yang akan dijeratkan kepada Roky Gerung merupakan delik aduan, Jokowi sendirilah yang harus melaporkan. Namun, jika delik biasa yang disangkakan, siapa saja bisa melaporkan Roky Gerung. Sebagai informasi, Roky Gerung saat ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 156 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal-pasal tersebut merupakan delik biasa. Sedangkan delik aduan misalnya pasal 218 ayat 1 KUHP yang isinya setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Pasal ini sebelumnya digunakan relawan Jokowi saat melapor ke Bareskrim. Namun laporan itu diarahkan ke pengaduan. Setidaknya terdapat 4 laporan terhadap Roky terkait penghinaan terhadap Jokowi. Berikut ini pihak yang melaporkan. 1. Hidayat Hasibuan. Laporan pertama disampaikan seorang warga atas nama S. Hidayat Hasibuan. Hidayat melaporkan Roky ke Polda Metro Jaya pada 31 Juli 2023. Laporan Hidayat telah teregistrasi dengan nomor LP-7-4459/2023/SPKT-Polda Metro Jaya. 2. Ferdinand Huta Hayan. Laporan kedua terhadap Roky dilayangkan politikus PD Perjuangan Ferdinand Huta Hayan. Laporan Ferdinand registrasi dengan nomor LP-4465-7-2023-SPKT-Polda Metro Jaya tertanggal 1 Agustus 2023. Ferdinand melaporkan Roky menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 3. PDIP. PDIP turut melaporkan Roky ke Bareskrim melalui tim hukumnya. Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor LP-217-8-2023-SPKT-Bareskrim Polri tertanggal 2 Agustus 2023. Dalam laporan ini, Roky disangka melakukan tindakan pidana ujaran kebencian sebagaimana dimuat dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Anggota tim hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPP PDIP Johannes L. Tobing mengaku telah mencatat sejumlah pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Roky terkait dugaan ujaran kebencian berbasis sara terhadap Jokowi. 4. DPP PDIP Banten. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat atau BBHAR DPD PDIP Banten turut melaporkan Roky ke Polda Banten Kamis 3 Agustus 2023.
Objek pelaporan terkait ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau berita bohong yang mengakibatkan kemarahan di kalangan rakyat. Rocky disangka melanggar pasal 28 ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Terpisah, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai proses hukum terhadap Rocky memungkinkan untuk dilakukan. Fikar juga menyoroti terkait pelaporan Ferdinand terhadap Rocky yang menggunakan UU ITE dan pasal 28 J pasal 45 KUHP. Menurut Fikar, ketentuan pasal yang sudah dicabut dapat diberlakukan terhadap pelaku, tergantung waktu perbuatan yang dilakukan.